Pemerintah kembali mengumumkan update terbaru jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia per 14 April 2020 mencapai 4.839 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 459 orang meninggal dunia dan pasien sembuh bertambah menjadi 426 orang. Juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto menyebutkan, per hari ini terjadi penambahan sebanyak 282 positif virus corona dibandingkan hari sebelumnya. Sejak pertama kali kasus positif corona diumumkan pada 2 Maret lalu. Virus tersebut kini sudah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pasien positif terbanyak. Dalam menekan penyebaran virus corona, sejumlah daerah menerapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setelah DKI Jakarta memberlakukan PSBB pada 10 April 2020, Bogor, Depok, dan Bekasi juga akan menerapkan PSBB pada Rabu 15 April 2020. Pemerintah pusat pun telah menetapkan PSBB di sejumlah daerah dalam menekan penyebaran virus corona. Virus corona telah menjadi pandemi global. Virus yang bermula adanya di Wuhan, Cina ini menyebar ke negara-negara Eropa hingga negara dataran Afrika. Cina, Italia, Amerika Serikat, Malaysia hingga Afrika Selatan memberlakukan lockdown atau karantina wilayah untuk melawan penyebaran virus ini. Untuk memutus rantai corona, pemerintah tidak memberlakukan karantina wilayah. Presiden Jokowi memilih pembatasan sosial skala besar atau PSBB yang ditopang oleh kebijakan darurat sipil. PSBB akan diterapkan dengan sangat ketat. Jika situasi memburuk, pemerintah menggunakan kebijakan darurat sipil. Presiden Jokowi, Senin 30 Maret 2020, menyatakan pemerintah memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, disertai kebijakan darurat sipil. Sehari kemudian, Selasa 31 Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pada hari yang sama, juga diterbitkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Ditegaskan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, COVID-19 di Indonesia wajib ditanggulangi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga pada hari yang sama diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk boleh meningkatkan belanja negara meski defisit membesar, hingga menembus 3% dari PDB. Kewenangan ini hanya boleh pada masa penanganan COVID-19 dan periode pemulihan, yakni hingga 2022. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dijelaskan pembatasan sosial berskala besar artinya pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi penyakit tertentu. Karantina wilayah belum menjadi pilihan karena berpotensi besar. Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pasal 55 ayat 1. Dalam proses yang panjang, akhirnya Presiden Jokowi Senin 13 April 2020 secara resmi menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional setelah mempertimbangkan serangkai hal. Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres 12/2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Menilik penularannya yang sangat cepat,
angka kematian yang begitu tinggi, dan daya rusak yang amat besar terhadap perekonomian, berbagai negara kini menabuh genderang perang terhadap corona. Indonesia pun berada dalam situasi perang melawan corona. Sebagaimana perang, setiap orang harus tunduk pada komando pemimpin, fokus pada satu tujuan, dan bertempur bersama untuk mengalahkan virus corona. Pemerintah harus lebih agresif memimpin semua kekuatan di Indonesia. Pertama, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan berbagai cara. Kedua, meningkatkan kapasitas medis agar setiap warga terpapar, terutama pasien yang sudah sangat serius, bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit dan pelayanan medis yang baik. Ketiga, mencegah penurunan daya beli masyarakat.